Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Lailatul Badriyah dari D3 jurusan Manajemen Perusahaan Asmin Sulindo. Menurut pendapat saya, kesekretariatan adalah bidang atau fungsi yang berkaitan dengan administrasi, pengarsipan, pengelolaan dokumen, dan koordinasi kegiatan dalam sebuah organisasi ataupun instansi. Tugas kesekretariatan ini meliputi penyiapan rapat, pemeliharaan catatan, dan komunikasi internal dan eksternal. Profesi sekretaris di perusahaan bertanggung jawab untuk mengelola rapat, menyusun rapat, mengurus surat menyurat, menyambut tamu, dan menjaga kerahasiaan dokumen-dokumen penting perusahaan. Mereka juga dapat menjadi penghubung antara manajemen, karyawan, dan pihak-pihak eksternal lainnya seperti pemegang saham. Profesi ini sangat membutuhkan keterampilan komunikasi yang baik, kemampuan organisasi yang kuat, serta kemampuan untuk bekerja secara efisien dalam lingkungan yang sibuk. Secara umum, profesi sekretaris melibatkan pelaksanaan tugas-tugas administratif seperti pengelolaan informasi dan koordinasi di berbagai jenis organisasi, mulai dari perusahaan hingga lembaga pemerintah atau non-profit. Tugas-tugas ini mencakup menyusun jadwal, menangani surat menyurat, menyambut tamu, mengelola dokumen, serta memberikan dukungan administratif kepada manajemen ataupun tim kerja. Terdapat beberapa kualifikasi untuk pekerjaan sekretaris ini. Yang pertama, di bidang pendidikan itu minimal D3 ataupun S1 dengan jurusan yang relevan seperti administrasi, administrasi bisnis, administrasi perkantoran, sekretari ya. Kebanyakan perusahaan memilih kandidat dengan lulusan dari jurusan tersebut, tapi gak menutup kemungkinan bahwa ada perusahaan yang tidak terlalu memprioritaskan latar belakang pendidikan selama kamu punya keterampilan yang dicari. Yang kedua yaitu pengalaman pekerjaan. Jadi seorang sekretaris ini perlu memiliki pengalaman kerja. Saat memulai karir, usahakan untuk mencari peluang magang sebagai sekretaris atau posisi lain yang fungsinya masih serupa, contohnya front office, resepsionis, ataupun staf administrasi. Yang ketiga yaitu sertifikasi. Sertifikasi profesi itu cukup membantu untuk meningkatkan kepercayaan serta kredibilitas diri. Kita juga dapat melengkapi pengalaman kerja serta ilmu yang diperoleh dari sekolah ataupun perkuliahan. Terdapat beberapa program yang bisa diikuti. Yang pertama yaitu pelatihan dan sertifikasi sekretaris BNSP. Yang terpenting selanjutnya adalah kita harus menguasai software Microsoft Office. Itu merupakan skill yang paling utama yang harus dimiliki oleh sekretari. Dan skill yang wajib dimiliki selanjutnya itu korespondensi, adalah kegiatan surat menyurat. Jadi kita juga perlu dapat menyurat kepada pihak-pihak eksternal ataupun internal dari perusahaan. Kita juga harus paham mengoperasikan teknologi-teknologi untuk keperluan pekerjaan di zaman sekarang seperti printer, scanner, komputer, dan lainnya. Secara umum, terdapat beberapa tugas yang dapat dilakukan oleh sekretaris. Yang pertama yaitu mengonsep surat perjanjian kerjasama dengan mitra kerjanya. Jadi kita harus dapat membuat konsep, lalu membuat dokumen-dokumen yang dapat meyakinkan klien untuk bekerja sama. Yang kedua yaitu menyiapkan rapat dan membuat risalahnya. Jadi kita harus dapat membuat dokumen-dokumen yang diperlukan untuk rapat, menentukan tanggal yang tepat agar dapat diikuti oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Yang ketiga yaitu mengikuti seminar, rapat, pertemuan yang berhubungan dengan kepentingan instansi ataupun perusahaannya. Yang keempat, dapat menyampaikan ucapan selamat, mengirim kado, ataupun hadiah bagi relasi atau mitra kerja yang dimiliki oleh perusahaan. Yang kelima, mengurus dokumen-dokumen bank, asuransi, ataupun pajak pimpinan.
Yang keenam, penyusunan jadwal perjalanan. Yang ketujuh, dapat melakukan pengaturan keuangan, dapat mendata keluar masuknya keuangan, dijadikan laporan kepada pimpinan. Dan yang terakhir adalah persiapan dan penyelenggaraan rapat. Menurut pendapat saya, manajemen perusahaan adalah sistem pengelolaan usaha dan mekanisme kerja orang-orang yang terlibat dalam perusahaan, baik perusahaan besar maupun perusahaan yang kecil. Yang saya pahami adalah manajemen perusahaan adalah sistem pengelolaan usaha dan mekanisme kerja orang-orang yang terlibat dalam perusahaan, baik perusahaan kecil maupun perusahaan yang lebih besar. Berdasarkan pemahaman saya dapat simpulkan bahwa manajemen perusahaan dan sekretari memiliki hubungan yang erat, karena peran sekretari dalam menyediakan dukungan administratif kepada manajemen, sekretaris membantu dalam pengelolaan informasi, pengorganisasian rapat, dan menjaga efisiensi dalam operasi sehari-hari. Penting juga bagi sekretaris untuk memahami konsep manajemen perusahaan agar dapat bekerja secara efektif dalam mendukung visi dan tujuan perusahaan. Kemampuan sekretaris dalam komunikasi, pengelolaan waktu, dan pemecahan masalah merupakan aset yang sangat berharga dalam menjalankan tugas-tugas administratif yang berkaitan dengan manajemen perusahaan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata ataupun kalimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.